Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 7 bagian komposit bahan teknik akan mempresentasikan tentang case pertama yaitu sepeda yang ramah lingkungan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Raga Dira Mari dengan NIM 119. Saya Nanda Sawarnando dengan NIM akhir 085. Dan saya Muhammad Burhan Baruni dengan NIM akhir 031. Pertama kita akan masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Berdasarkan kasus dari case pertama, perusahaan manufaktur sepeda di Cilegon, Banten ingin melaunching sepeda baru. Kemudian kami dari kelompok 7 menawarkan 3 material berbasis komposit. Komposit kami dipilih karena keunggulannya yaitu ramah lingkungan, kemudian memiliki kekuatan yang tak kalah baik dengan material lainnya. Dalam hal ini, kami akan menjabarkan 3 buah komposit, yaitu epoksi, bambu epoksi, dan aren epoksi. Nah, yang pertama adalah proses pembuatan atau perancangan frame. Nah, pada saat proses manufaktur sepeda harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah desain frame, yaitu frame sepeda itu sendiri. Kemudian kita juga harus memperhatikan mengenai postur pengendara yang akan menggunakan sepeda itu sendiri. Terus kemudian pemilihan bahan, pengaturan bahan, dan pembuatan komposit karena kami menawarkan bahan frame menggunakan komposit. Dalam proses manufaktur, sepeda kita juga harus memperhatikan sifat material dari frame tersebut. Antara lain adalah fatigue strength, yaitu kekuatan fatigue, pengukuran seberapa jauh dan berapa kali suatu material dapat menekuk sebelum patah. Terus yang kedua adalah yield strength, yaitu kekuatan hulu, mengukur berapa banyak kekuatan yang diperlukan untuk menekuk secara permanen bahan tersebut. Terus selanjutnya adalah toughness, adalah properti yang menentukan dengan tepat seberapa banyak material dapat merenggang sebelum gagal. Terus yang terakhir adalah density, yaitu kepadatan berat material untuk volume tertentu seperti pound per kubik, inci, atau gram per sentimeter kubik. Nah, untuk material yang pertama adalah, bisa di next. Untuk material yang pertama adalah karbon epoksi. Nah, apa itu karbon epoksi? Adalah material komposit yang terdiri dari serat karbon yang diperkuat dengan resin epoksi. Nah, material ini memiliki sifat mekanik yang sangat baik seperti kekuatan, kekakuan, keringanan, dan juga ada korosi. Nah, sifat mekanik yang mendukung untuk dijadikan bahan frame yaitu yang pertama adalah dia mempunyai kekuatan tarik rentangnya tuh antara 200 sampai 600 megapascal. Terus yang kedua adalah modulus Young, dia tuh rentangnya 70 sampai 150 gigapascal. Terus selanjutnya kekuatan lentur 300 sampai 800 megapascal. Terus modulus gesernya rentang antara 4 sampai 12 gigapascal, dan yang terakhir adalah kekuatan impact 10 sampai 30 joule. Nah, kemudian biaya karbon epoksi itu bervariasi tergantung pada metode pembuatan yang digunakan. Nah, biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan rangka sepeda karbon komposit lebih murah, yaitu antara 1.550.000 dibandingkan harga jual dari pasaran yang mencapai sampai 3.178.446 rupiah menurut dari Bengkalis tahun 2021. Kemudian kita lanjut membahas terkait material kedua yang kami tawarkan dari kelompok 7 yaitu bambu epoksi. Sebenarnya apa sih bambu epoksi? Material epoksi bambu adalah jenis material komposit yang terbuat dari serat bambu dan resin epoksi. Material ini telah mendapatkan perhatian lebih karena potensi manfaatnya bagi lingkungan. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, kami menawarkan bahwa bahan baku dari sepeda adalah material yang ramah lingkungan. Karena bambu adalah sumber daya terbarukan dan bahan-bahannya dapat terurai secara hayati. Bambu epoksi memiliki beberapa sifat mekanis berdasarkan arah seratnya, yaitu yang pertama adalah arah serat 0 derajat di mana terdapat tensile strength sebesar 138,88 megapascal, kemudian elongation at break sebesar 2,7, kemudian elastis modulusnya sebesar 4,96. Kemudian untuk arah serat sebesar 45 derajat, ada tensile strength 8,42 megapascal, kemudian elongation at break 0,62, kemudian ada elastic modulus sebesar 1,37, dan untuk arah serat 90 derajat, tensile strength-nya 5,89, kemudian elongation-nya 0,54, kemudian elastis modulusnya 1,09. Proses pembuatan bambu epoksi yaitu yang pertama ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu siapkan bambu, kemudian memproses serat bambu, kemudian mencampurkan resin epoksi, kemudian membentuk komposit, kemudian yang terakhir pengawetan dan pengerasan. Oke, kita masuk ke material yang terakhir atau yang ketiga, yaitu aren epoksi. Apa sih itu aren epoksi? Aren epoksi adalah material komposit yang terbuat dari serat pohon aren atau ijuk yang dicampur dengan resin epoksi. Aren epoksi memiliki kekuatan
dan kekakuan yang cukup rendah, tapi ringan dan murah. Mengapa kita memilih aren epoksi sebagai material dalam rancangan sepeda ini? Karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mukmin tahun 2019, sifat mekanik aren epoksi dipengaruhi oleh pengaruh arah serat. Penggunaan variasi arah serat yaitu 00 plus 00 mendapatkan nilai rata-rata kekuatan bending 76,38 megapascal, modulus elastis bending 4,477 gigapascal. Nilai rata-rata kekuatan tarik yaitu 77,385 megapascal dan nilai rata-rata modulus elastisitas tariknya yaitu 2,113 gigapascal. Kemudian kita masuk ke kesimpulannya ya teman-teman. Berdasarkan riset yang telah dilakukan, didapatkan perbandingan dari ketiga material tersebut dan kami merekomendasikan untuk membuat frame sepeda dari bahan bambu epoksi dengan memperhatikan aspek kekuatan, kekakuan, berat, dan biaya yang diperlukan dalam proses produksinya. Perbandingannya bisa dilihat dalam tabel. Kemudian selain itu, bambu epoksi memiliki keunikan dari bahannya sendiri dan tentu hal tersebut akan memikat pasar terutama masyarakat yang ingin memiliki sepeda unik. Bambu epoksi memiliki berat yang ringan akan tetapi kekuatannya tetap terjamin jika dijadikan bahan dari frame sepeda. Kemudian material kedua yang kami rekomendasikan kepada klien adalah karbon epoksi. Karbon epoksi memiliki kekuatan yang paling tinggi dari ketiga material lainnya, namun memiliki biaya produksi yang cukup mahal. Bisa dilihat di tabel. Kemudian material yang terakhir kami rekomendasikan atau urutan ketiga yaitu material aren epoksi. Material ini dapat digunakan untuk pembuatan frame sepeda yang tidak membutuhkan kekuatan tinggi seperti sepeda anak atau lainnya. Hal ini dikarenakan kekuatan dari aren epoksi cukup rendah, namun memiliki keringanan yang lebih daripada tiga material lainnya gitu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.